kita menginginkan agar Abah, I love you. tulisan-tulisan yang ada di sini menjadi kenyataan. Benar ya? Kita ingin naik jabatan bukan karena relasi, tapi karena prestasi. Tidak ingin ada ordal-ordal yang mengatur karir kita. Betul? Praktek korupsi gimana? Haruskah korupsi dibiarkan? Jangan. Haruskah KPK dilemahkan? Perubahan adalah bagian dari usaha kita. Indonesia hari ini di persimpangan jalan. Persimpangan untuk menjadi negara hukum di mana penguasa diatur oleh hukum, atau menjadi negara kekuasaan di mana penguasa mengatur hukum. Kita tidak ingin penguasa mengatur hukum, penguasa mengubah-ubah aturan hukum hanya untuk kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, kepentingan kelompoknya. Kita harus mengembalikan Indonesia menjadi negara hukum. Hari ini kita semua berkumpul di Batam untuk sama-sama menginginkan pesan bahwa 14 Februari besok adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan perubahan. Betul? Betul? Baik sekalian, kalau mau melakukan perubahan diperlukan kewenangan. Berdemo berkali-kali, tapi kalau tidak punya kewenangan tidak bisa melakukan perubahan. Betul? Kita boleh protes, minta ini, minta itu. Kalau tidak punya kewenangan tidak bisa melakukan perubahan. Betul? Saya cerita ya. Dulu di Jakarta ada sebuah tempat namanya Alexis. Tahu nggak kalian? Kok bisa di Batam tahu kan? Ya, mungkin tahunya dari internet ya. Itu tempat maksiat. Diprotes, di demo, minta ditutup. Mereka punya backing, punya ordal, jadi tidak pernah bisa ditutup. Diprotes begitu banyak. Lalu tahun 2017 terjadi pergantian gubernur di Jakarta. Dan sesudah pergantian gubernur, maka Alexis ditutup cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Tidak perlu pakai demo macam-macam. Cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Langsung tutup, langsung tidak bisa beroperasi. Itulah namanya kewenangan. Kita ingin tata niaga beras kita lebih adil. Kita ingin memberantas mafia beras, tengkulak. Kita ingin investasi kita padat karya, bukan padat modal. Itu semua membutuhkan kewenangan. Butuh apa? Nah, tanggal 14 Februari, 1 bulan dari sekarang, rakyat Indonesia diberikan kesempatan untuk menentukan. Waktunya hanya 5 jam, 6 jam. Dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Selama waktu itu, rakyat diminta untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu akan diberikan. Saudara-saudara semua, kewenangan itu perlu diberikan kepada nomor berapa? Nomor berapa? Kalau mau perubahan, berikan nomor berapa? Tanggal 14 Februari.
Bila diberikan kepada nomor 1, insya Allah perubahan itu akan dilaksanakan. Dan itu artinya kita harus bekerja keras dari sekarang sampai 14 Februari. Betul? Yang berkumpul di tempat ini adalah sebagian dari penduduk Batam. Betul? Untuk bisa memenangkan, kita harus menjangkau seluruh penduduk Batam. Siap untuk menjangkau semua? Angkat tangannya. Siap menjangkau semua? Artinya dari sekarang sampai 14 Februari. Dan bila kita kerjakan dengan serius, rasanya perubahan itu akan terjadi di 14 Februari. Kita jadikan 14 Februari sebagai hari perubahan Indonesia. Amin Allahumma. Dan ini hanya bisa terjadi lewat kerja keras semuanya. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang penuh dengan semangat. Apakah ada yang bayaran datang ke sini? Apakah ada yang karena rupiah datang ke sini? Jadi sekalian, saudara semua yang dibayar. datang ke sini, kami tahu memang di tempat ini semangatnya membara. Semangatnya terasa menyala sejak saya tiba dari di bandara sampai di pasar, sampai di masjid, sampai di sini. Semua yang ditemui adalah orang-orang yang penuh dengan semangat berjuang. Terus sekalian, mengumpulkan orang bisa menggunakan uang. Bisa bayar uang orang untuk datang dan mengumpulkan ribuan orang. Tapi uang tidak bisa membeli dan menyalakan semangat orang-orang yang datang. Yang ada di sini adalah orang bersemangat, pribadi-pribadi yang menunjukkan kecintaan pada Indonesia, yang menginginkan perubahan. Ibu bapak adalah pejuang-pejuang Indonesia untuk perubahan. Semua yang di sini adalah orang-orang yang penuh semangat juang. Saya bisa merasakan saat jabat tangan adalah jabat tangan dengan penuh keyakinan untuk keberhasilan. Jabat tangan yang tangannya erat mencerminkan semangat perjuangan. Itu tidak bisa bayaran. Dan relawan serta pejuang tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Dan semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang punya semangat juang yang luar biasa. Karena itu PR kita, saya ingin berpesan pada semua, menjangkau seluruh warga Batam. Siap? Menjangkau seluruh warga Kepri. Siap? Bila kita menang di Batam, kita menang di Kepri, insya Allah kita akan bisa menang di Indonesia. Siap memenangkan? Siap jangkau semua? 40 rumah ke depan. Siap dijangkau? 40 rumah ke belakang. 40 rumah ke kanan. 40 rumah ke kiri. Yuk sama-sama, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap mengajak semuanya untuk pilih mama? Pilih mama? Angkat tangannya lagi. Nomor berapa? Luar biasa yang kumpul di sini, salah satu tempat yang saya merasa semangat juangnya dahsyat, luar biasa.
insya Allah kita bisa memenangkan di putaran pertama ini. Insya Allah kita bisa memenangkan putaran pertama ini. Kita punya waktu 1 bulan. 1 bulan ini kerja keras. Insya Allah akan terbuka jalan. Dan sekalian, saudara-saudara semua, untuk kita bisa berhasil, kita harus memastikan bahwa bukan hanya Pilpres yang kita menang, kita harus memenangkan juga DPR dan DPRD kita. Betul? DPRD betul? Partainya apa? Partainya apa? Partai pengusung ada 3, partai pendukung ada 4. Ya, urut abjad. Apa urut abjadnya? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Sekali lagi, Nasdem, PKB, PKS, Umat. Apa partainya? Sekali lagi yang keras. Siapa capresnya? Wakilnya? Singkatannya? Partainya? Kalau kita bisa jangkau semua, kalau kita bisa jangkau semua, insya Allah bukan hanya di Pilpres, di legislatif kita juga akan bisa memenangkannya. Dan sekalian sekali kita menyaksikan hari ini ada banyak sekali praktek ketidakadilan di negeri ini. Betul. Karena itu perubahan yang kita gagas adalah perubahan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Persatuan harus dalam keadilan. Mengapa kita fokus pada keadilan? Dan kita menyaksikan peristiwa-peristiwa